dari asal jadi gubernur, naik jadi presiden, jadi khalifah. Karirnya jelas. Lagi-lagi karirnya dari militer ya. Karirnya dari militer. Dan Anda jangan berpikir yang enggak lah, pokoknya gitu aja. Ibnu Mubarak ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Imam Ibnu Mubarak, saya harus berkata apa tentang seorang yang dia adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk yang meriwayatkan hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit dari salatnya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan Rabbana walakal hamd. Rasul belum ajarin itu udah baca begitu. Lalu kemudian Rasul katakan, saya takjub para malaikat berebut. Jadi apa yang kau katakan? Dan juga ditanya lagi kepada Abdullah ibn Mubarak. Ini ulama ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Apa kata Abdullah bin Mubarak? La turabun fi min kharai Muawiyah ma'a Rasulillah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Sungguh debu yang menempel di dalam hidungnya Muawiyah tatkala berjihad, berperang bersama dengan Rasulullah SAW lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana mau disamakan sahabat dengan yang di bawahnya sahabat? Ini pertanyaan diarahkan kepada Abdullah bin Mubarak. Mu'afah ibn Imran ditanya, mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Marah. Mu'afah bin Imran marah. Seraya berkata, ataj'alu rajulan minas sahabah mithla rajulin minat tabi'in. Kamu mau samakan seorang sahabat dengan tabi'in? Muawiyah tu sahibuhu. Muawiyah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasihruhu, dan iparnya. Benar enggak iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muawiyah itu? Ummu Habibah tadi? Iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa katibuhu wa aminuhu ala wahyi, juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang mendata, amin itu artinya yang data, nyimpan wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yang catat. Gimana mau Anda samakan? Ibnu Abi Mulaika ditanya, pernah ditanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Abi Mulaika, hal laka fi amiril mu'minina Muawiyah? Apakah Anda punya pandangan pribadi tersendiri tentang Muawiyah, wahai Abdullah bin Abbas? Fa innahu ma autara illa bi wahidatin. Dia itu salat witirnya cuma 1 rakaat doang. Orang ini nanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ingin menjatuhkan siapa? Muawiyah. Apakah Anda punya pandangan tersendiri terhadap Muawiyah, wahai Abdullah bin Abbas? Dia itu kalau salat witir cuma 1 rakaat doang. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Masya Allah, jawabannya sahabat Abdullah bin Abbas, innahu faqihun. Beliau adalah orang yang faqih. Artinya apa? Itu mungkin ijtihadnya beliau. Udah, faqih itu udah. Abdullah bin Abbas pun mengakui keutamaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Abbas ahlul bait bukan? Ahlul bait bukan? Ahlul bait itu orang yang sampai nasabnya Bani Hashim. Wah, ahlul bait. Abdullah bin Abbas ahlul bait bukan? Ahlul bait Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ahlul bait mengakui keutamaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tadi kita katakan, jangan kita dikecoh dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa yang pro Muawiyah ahlu sunnah, yang pro ahlul bait Syiah. Ini keliru ini. Ahlu sunnah mencintai sahabat, mencintai ahlul bait, bersikap yang objektif sesuai dengan keutamaan mereka yang diperintahkan oleh agama dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu sunnah. Jadi jangan mau dikesankan ahlu sunnah itu yang musuhin ahlul bait. Ini keliru ini. Ini kesan yang ingin dibangun dan ini keliru. Berkata Al-Hafidh Ibn Katsir, ya, dan Raja Romawi pernah ingin betul-betul menjatuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan 20 tahun jadi gubernur di mana tadi? Di Syam. Maka gubernur Syam itu konfrontasinya, musuhnya lawan siapa? Lawan siapa? Musuhnya kaum muslimin di Syam wilayah utara siapa lawannya?
Romawi. Siapa lagi kalau bukan Romawi? Jadi Syam itu kan wilayah yang pernah dikuasai oleh Rom zaman Khalifah Umar, pukul mundur. Ya termasuk tadi pasukan-pasukan Ubaidah Ibnul Jarrah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, termasuk pasukannya Yazid bin Abi Sufyan bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian Khalid bin Walid yang tadinya zaman Khalifah Abu Bakar dikirim ke wilayah Irak, tarik bergabung ke wilayah Syam. Musuh siapa? Maka nggak aneh kalau Raja Romawi menginginkan keburukan bagi Muawiyah. Ingat itu. Ini nih musuh kita, dia ini. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ada masalah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, wah ini kesempatan nih, mungkin bahasa kitanya begitu ya, kesempatan nih. Maka kemudian dia, Raja Romawi, menyiapkan pasukan perang, menduduki atau mendatangi beberapa wilayah-wilayah yang itu menjadi perbatasan-perbatasan kaum muslimin di wilayah Syam. Kesempatan, gubernurnya lagi sibuk perang sama khalifahnya sendiri, sebagaimana kita sudah bahas nih. Tapi apa yang terjadi? Muawiyah bin Abi Sufyan tulis surat, kirim ke Raja Romawi. Apa isi suratnya? Wallahi la illam tantahi wa tarji ila biladika ya la'in la astalihanna ana wa ibnu ammi alaik wa la ukhrijannaka min jami'i biladika wa la udayyiqanna alaika al-arda bima rahubat. Demi Allah, kalau engkau tidak berhenti, wahai Raja Romawi, kamu nggak pulang ke negerimu, wahai orang yang dilaknati, saya, kalau anda tetap bertahan tuh pasukan-pasukan nggak tarik mundur, saya hari ini juga akan langsung berdamai dengan anak paman saya, lalu bareng-bareng kami memerangi engkau, sehingga kami usir engkau dari seluruh negerimu, bahkan sampai negerimu, kampungmu, kami ratakan semuanya sampai tidak ada tempat kecuali hanya yang sempit tersisa buat engkau. Pulang nggak? Luar biasa tuh. Padahal lagi konflik sama sahabat Ali bin Abi Thalib, diancam. Mungkin bahasa kita, saya gampang aja berdamai, orang ini saudara-saudara saya sendiri, anak paman saya tinggal damai, selesai, saya serang kamu bersama dengan anak paman saya. Luar biasa ya. Mungkin kalau bahasa kita, jangan manfaatin saya lagi konflik sama saudara saya sendiri ya. Anda ini enak aja, mundur. Masya Allah, Raja Romawi disuruh mundur. Ini menunjukkan bahwa, dan Romawi telah mencatat siapa bapaknya Muawiyah. Tadi kita udah sebutin, Abu Sufyan telah dikenal ketokohannya oleh penguasa Romawi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa sampai masanya Muawiyah, dan mereka tahu nih bapaknya dia siapa. Gak main-main nih orang. Iya. Itu jadi memang sudah dididik juga oleh orang tuanya Muawiyah sampai seperti itu, punya jiwa yang khafa Malik Rum. Raja Romawi dikasih ultimatum, takut. Wang kaffa wa ba'tha yatlubul hudna, akhirnya nggak jadi, udah damai aja, damai sama orang ini, damai. Itu artinya bahwa kaum muslimin ini kasat mata ya, diperhitungkan oleh orang Romawi karena wilayah Syam sekian lama dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan dalam keadaan aman lagi, tentram. Wallahu a'lam. Kalau kita tarik di masa sekarang, ini pelajaran, biasanya kalau pelajaran sejarah itu kita rada malas belajarnya karena udah lewat Ustaz. Bener nggak? Tapi antum coba perhatikan nih. Di masa Rasul dan para sahabat, yang banyak fitnah muncul duluan mana? Yang Rasul sabdakan fitnah akan muncul di sini itu mana? Ajibu, jawab aja, salah nggak apa-apa, bener alhamdulillah. Yang banyak konflik mana? Syam apa Irak? Syam apa Irak yang Rasul bilang fitnah akan muncul di sini? Syam apa Irak? Irak. Maka antum lihat di masa sekarang yang dihancurkan dulu sebelum Syam mana? Irak dan sekitar. Baru kemudian menyusul setelah kejadian runtuhnya Irak. Ya, kita nggak nyebut nama siapa penguasanya dan seterusnya. Irak kan dan sekitarnya runtuh kan? Nyusul baru habis itu fitnahnya Syam, Damaskus, Suriah, betul nggak? Lihat polarisasinya.